Pengertian supervisi secara morfologis. Supervisi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat, atau dalam artian kegiatan yang dilakukan oleh atasan pimpinan terhadap hal-hal yang di bawahnya. Supervisi juga melakukan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya lebih human atau manusiawi. Bagi kepala sekolah, supervisi guru adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang sangat penting, seperti yang tercantum pada Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah. Disebutkan ada 5 kompetensi kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi supervisi. Supervisi guru atau supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan pendidikan. Menurut Profesor Dr. Nasution, tugas yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah mengadakan persiapan mengajar yang cermat dengan mengadakan analisis tujuan, memilih bahan dan metode yang tepat serta mengukur proses belajar serta sistematika dengan menganalisa hasil belajar untuk mendiagnosakan kelemahan siswa agar dapat memberikan bantuan yang diperlukan. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu. Seorang supervisor hendaknya memiliki ciri-ciri pribadi sebagai guru yang baik, memiliki pembawaan kecerdasan tinggi, pandangan yang luas mengenai proses pendidikan dalam masyarakat, kepribadian yang menyenangkan dan kecakapan melaksanakan human relation yang baik. Dia haruslah orang yang cinta pada anak-anak dan menaruh minat terhadap mereka dan masalah-masalah belajar mereka. Dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, guru berkewajiban mengadakan supervisi atas kegiatan belajar peserta didik, mengadakan manajemen belajar sebaik-baiknya, melakukan manajemen kelas, mengatur manajemen kelas secara demokratis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan bagian B, yaitu tujuan supervisi guru. Dengan kegiatan manajemen ini, guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang serasi, menyenangkan dan merangsang dorongan belajar peserta didik di kelas. Tentu saja peranan sebagai guru, pemimpin sekaligus supervisor di dalam kelas menuntut kualifikasi tertentu, antara lain kesanggupan untuk memimpin dan mengawas. Selain itu, guru juga harus punya jiwa kepemimpinan yang baik, seperti hubungan sosial, kemampuan berkomunikasi, ketenangan, ketabahan, humor, tegas, dan kebijaksanaan. Seorang supervisor yang baik memiliki 5 keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan. Yang kedua, keterampilan dalam proses kelompok. Yang ketiga, keterampilan dalam kepemimpinan kelas atau pendidikan. Yang keempat, keterampilan dan mengatur personalia sekolah. Dan terakhir, keterampilan dalam evaluasi. Nah, menurut pengertian tersebut, jelas secara otomatis guru diminta
mensupervisi siswanya di kelas dan membantu serta memperhatikan cara belajar siswa di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung. Guru dipersiapkan oleh lembaga pendidikan untuk berinteraksi dengan siswa, berlaku mengajar dengan cara memelihara, mengubah dan memperbaiki aktualisasi kesempatan belajar siswa. Guru bertugas merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada saat mengajar. Untuk itu, guru kelas harus melakukan supervisi atau pengawasan terhadap siswanya. Dalam arti kata memperhatikan cara belajar siswa, sehingga para siswa melakukan kegiatan belajar yang diperoleh diri sendiri belajar, seperti mengamati, mendengarkan, menanggapi, kegiatan berbicara, kegiatan menerima, kegiatan merasakan. Baiklah, selanjutnya bagian C, yaitu fungsi supervisi guru dalam kelas, yang dimana fungsi supervisi dalam kelas yaitu memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Di sini yang berperan adalah guru kelas. Ia bisa menilai dan memperbaiki sistem belajar atau mengacu kepada hal-hal yang meningkatkan prestasi belajar siswa agar lebih baik lagi. Ia bisa melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pelaksanaan supervisi guru kelas yang baik adalah yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara guru mengubah perilaku mengajarnya yang nantinya akan berpengaruh kepada perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, supervisi guru kelas dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Di antaranya yang pertama adalah menciptakan hubungan yang harmonis. Maksudnya, guru menjalin hubungan interaksi yang baik dengan peserta didik. Terus poin yang kedua, analisis kebutuhan. Guru selalu memperhatikan siswanya dari segi kekurangan dan kelebihan siswa tersebut. Kemudian poin yang ketiga, pelaksanaan pengembangan strategi dan media dalam meningkatkan pembelajaran. Jadi guru harus mempunyai strategi dan menggunakan media. Kemudian poin yang keempat yaitu penilaian, yang dimana penilaian terhadap proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Menurut Suhartian, tujuan supervisi guru adalah memberikan layanan dan bantuan kepada peserta didik dan mengembangkannya dalam situasi belajar mengajar yang dilakukan guru kelas untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Supervisi guru kelas yang diutamakan adalah mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak dan bagaimana guru membimbing siswa-siswanya. Karena supervisi guru kelas itu sifatnya peninjauan kelas, maka sering disebut observasi kelas. Menurut Suharsini Arikonku, tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi belajar. Sesuai tujuan tersebut, maka tujuan pelaksanaan supervisi guru kelas terhadap siswanya adalah untuk mengembangkan suasana belajar mengajar yang lebih baik melalui guru tersebut, melakukan pembinaan dalam arti kata profesi belajaran atau profesi belajar. Peranan guru kelas dalam supervisi itu harus berperan aktif dalam supervisi dengan memberikan penguasaan yang lebih baik kepada siswanya dalam proses belajar, mengajar, dan memperhatikan masalah apa saja yang dihadapi siswanya sehingga dapat dicari cara memecahkan masalah yang tepat dan guru dapat memberikan saran kepada siswanya. Guru juga dapat memilih teknik yang dianggap paling cocok untuk mengajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam supervisi yang dilakukan guru terhadap siswanya, guru tersedia mengobservasi dan menganalisis perilaku belajar siswa serta kesediaan untuk berdialog dengan siswanya harus dikembangkan sehingga guru dapat memperoleh informasi tentang siswa tersebut, baik informasi yang mendukungnya belajar ataupun sebaliknya. Adapun menurut berbagai pendapat para ahli, seorang supervisor dalam berperan pertama itu koordinator, kedua
kedua pemimpin kelompok, ketiga konsultasi, dan keempat itu evaluator. Ciri-ciri seorang supervisi guru baik. Pertama itu memiliki pembawaan kecerdasan yang tinggi, memiliki pandangan yang luas mengenai proses pendidikan dalam masyarakat, memiliki kepribadian yang menyenangkan, dan kecakapan melaksanakan human relation yang baik. Cinta kepada siswanya dan menaruh minat terhadap mereka dan masalah-masalah belajar mereka. Dan terakhir, kecakapannya dalam menggunakan proses kelompok sangat vital dan harus cakap memimpin kelompok atau siswanya menurut prinsip-prinsip demokratis. Oke, langsung saja. Selanjutnya itu bagian D. Tugas supervisi guru dalam kelas. Yang pertama yaitu bagian A. Menjadi fasilitator pembelajaran terhadap para siswanya sekaligus juga pendidik karakter siswa. Bagian B yaitu mendidik, membelajarkan, membimbing, melatih, dan membantu anak didik dapat memenuhi tugas-tugas utamanya dalam belajar. Bagian C yaitu membantu anak didik untuk mengembangkan daya pikir atau penalaran sehingga anak didik menjadi kreatif. Bagian D yaitu dalam melaksanakan belajar mengajar di kelas, guru dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik karena tugas utama antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik. Bagian E yaitu guru juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penilai pembelajaran. Untuk itu guru hendaknya memiliki keterampilan teknis yang memungkinkan untuk mengorganisasikan materi standar serta mengelola dalam pembelajaran dan pembentukan kompetisi peserta didik. Bagian F yaitu menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan evaluasi, pelaksanaan bimbingan dan analisis pelaksanaan bimbingan, tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian G itu menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, membuat rencana pembelajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, menyusun program perbaikan dan pengayaan. Dan yang terakhir yaitu bagian H. Guru harus dapat menjadikan dirinya orang tua kedua siswa yang harus mampu menarik simpati siswanya sehingga ia menjadi idola para siswanya.